Selamat siang teman-teman. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Teman-teman, kali ini saya berada di pemakaman umum Desa Pelem Bejo ya, berbatasan dengan campur darat Dinas ya. Ini tadi saya tanpa sengaja merasa terpanggil ke sini, yaitu mengunjungi sebuah peninggalan yang kuno makuno ya, yang sekarang ada makam dengan nama Eyang Nini Prenggo. Beliau tentunya orang yang disakralkan di masa lalu teman-teman. Tapi saya lihat ada kekunuan yang lebih tua, yaitu saya melihat ada batu bata merah jumbo dengan ukuran 20, tebal 8 cm, panjang sekitar 35-40 cm. Artinya itu di masa kerajaan Kadiri teman-teman. Nah, mungkin ada sepertinya ya, ada kaitannya dengan pelariannya Prabu Kertajaya atau Dada Gedis yang kemudian dibantu oleh orang-orang tani-tani lawatan di sekitar campur darat ini. Oke, akan saya balik kameranya teman-teman ya. Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Ini saya kebetulan lewat di pemakaman umum desa sini ini Bejo, dan desanya Pelem ya, tapi perbatasan dengan campur darat. Ini ada kayu jati yang sangat besar, ada beberapa kayu jati 4-5 ya. Ini adalah makam yang ditengarai pepunden desa sini, namanya Eyang Nini Prenggo. Namanya Eyang Nini Prenggo teman-teman ya. Makamnya baru dibangun dan diberi cungkup oleh anak cucu sini ya. Seberapa tua tempat ini teman-teman ya, kita lihat ini ada sebuah batu bata yang sangat jumbo ya. Ini lebarnya 20, ini separuh, ada sekitar panjangnya kalau 35 ya 40 cm dengan guratan melingkar teman-teman ya. Ini ada beberapa ya yang sudah dipakai untuk tembok di masa lalu, tapi kekunoannya ini masih tampak ya. Artinya di sini dulu ada sebuah tempat pemujaan di masa lalu ya. Jadi mungkin di sini dulu tempat yang disucikan di masa lalu, karena di sini dulu adalah rawa ya teman-teman ya. Jadi untuk ke sini menurut mbah saya itu harus naik perahu. Kalau dari desa saya Wates campur darat itu naik perahu ke sini. Dan semua banyak leluhur-leluhur di masa lalu banyak yang dimakamkan di pemakaman ini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tanda bahwa ini adalah tempat yang disakralkan atau tempat sanggar pamuja di masa lalu. Ini biasa saya melihat ada tumbuhan ijuk ya, atau pohon enau atau pohon aren. Nah, ini adalah sebagai tanda bagi saya bahwa di sini ada kekunuan sebangsa tempat sanggar pamujan di masa lalu. Dan kita lihat ada peninggalan batu bata merah jumbo yang juga agak besar itu. Nah, itu agak besar itu. Tapi tadi sudah ada ya teman-teman ya. Jadi saya itu kalau lagi belusuan, yang saya lihat itu cuma peninggalan batu bata merah jumbonya, karena biasanya sudah tidak kebagian tidak kebagian peninggalan-peninggalan yang lain selain batu bata merah jumbo. Nah, itu coba kita lihat lagi ya. Nah, ini kan
panjangnya sekitar 35. Ini adalah bukti ya, bukti batu jumbo di masa lalu. Sebagai artinya di sini ada sebuah tempat yang sebuah tempat yang disakralkan di masa lalu, yang disucikan. Kemudian setelah era Indonesia, tempat ini dijadikan makam, dijadikan pemakaman umum. Namun para sesepuh dulu masih memberikan tanda, misalnya ditanamin ini ada sekitar 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5 buah, 6 buah kayu jati yang sangat besar-besar ini. Jadi walaupun sudah dijadikan makam umum, tapi di sini ini masih tampak kekunoannya, yaitu saya lihat tadi ada batu bata jumbo. Kalau melihat dari batu bata jumbonya lebih tua daripada era Majapahit. Bisa juga ini eranya itu era kerajaan Kadiri, teman-teman ya. Karena Tulungagung ini adalah termasuk juga masih di bawah kekuasaan kerajaan Kadiri di masa lalu, teman-teman. Itu yang saya rasakan tadi. Saya merasa seperti terpanggil ke sini. Sebelum saya mau pulang kerja tadi, tapi merasa terpanggil, jadi saya mampir sebentar untuk melihat ada apa peninggalan di sini. Dan ternyata ya, setelah saya lihat kekunoannya di makam Berjo, Kecamatan Campur Darat ini, saya melihat kekunoan, yaitu makam yang Nini Prenggo yang ditokohkan di sini di masa lalu. Dan saya melihat bukti kekunoannya, yaitu batu bata merah jumbo itu ada beberapa buah ya. Nah, itu yang berukuran 20 kali 40, ada yang 20 kali 35, tebalnya sekitar 8 cm itu ya. Ditengarai ini adalah era kerajaan Kadiri ya. Karena apa? Kalau melihat sejarah di masa lalu, di sini ini, di wilayah ini, khususnya Campur Darat ini ya, itu adalah tempat orang-orang tani Lawadan yang pada abad ke-13 kalau nggak keliru ya. Itu pernah ada sejarah di mana Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis itu ya, pernah bersembunyi di daerah sini, sekitar sini ya, karena lari dari kejaran musuh dari timur, yaitu Tumapel atau Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok, atau setelah yang menjadi raja. Ken Arok itu bergelar Sri Rajasah Amurwabumi, kan nggak kira seperti itu, teman-teman ya, saya agak lupa. Jadi yang menolong atau yang membantu Prabu Sri Kertajaya atau Dandang Gendis dari kejaran musuh dari timur itu adalah orang tani Lawadan, sehingga beliau bisa mendirikan kerajaan baru lagi di Katang-Katang Kediri sana. Itu berkat bantuan orang-orang daerah sini dulunya ya, yang terkenal dengan tentara yang mereka dulu, kalau yang saya rasakan, menyamar menjadi orang-orang biasa. Karena itu disebut prajurit tani Lawadan yang wilayahnya mencakup daerah Rawa. Seperti itu, teman-teman ya, daerah Campur Darat sini. Dan lurus dari makam ini lurus ya ke arah barat utara, itu adalah Punden Karangsawit, yang mana hari jadi Kabupaten Tulungagung itu dasarnya diambilkan di situ. Karena Sri Prabu Kertajaya pernah memberikan status sima kepada Desa Lawadan, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, sekarang Wates ya, Wates Campur Darat, menjadi hari cikal bakal berdirinya
Kabupaten Tulungagung atau hari jadinya diambilkan dari situ dan diberikan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Lawatan yang ditemukan di Wates Kroyo di Dusun Banjar, Kecamatan Bandung atau Besuki sana. Yang sekarang prasasti itu ditaruh di Museum Pajak Gensis Tulungagung. Entah apa tadi saya pulang kerja kok merasa tertarik oleh leluhur sini untuk berkunjung di sini lah. Mungkin beliaunya ingin kenal dengan saya dan saya harus menceritakan kejadian di masa lalu. Namun sebelum ada makam ini teman-teman ya, jadi jejak kekunoannya sudah bisa dilihat dari batu bata jumbo tadi. Seperti itu teman-teman ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Jas merah, jangan sekali-kali melakukan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.